Hari ini kita akan operasi tumor payudara ya. Ini anjing jenis poodle. Umurnya sudah 14 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini besar sekali nih ya. Tumornya ya. Ini ya. Doakan saja semoga berhasil operasinya, karena memang ini sudah kita lakukan cek darah juga secara lengkap. Memang ada gangguan fungsi ginjal juga ya, karena memang faktor usia juga ya. Halo sahabat Ekrus, jumpa lagi dengan saya Dokter Hewan Ferry Firdaus, dokter hewan praktisi hewan kecil ya. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang kasus kejadian tumor kelenjar payudara pada seekor anjing poodle. Yang akan kita bahas adalah apa itu tumor kelenjar payudara pada anjing, kemudian apa saja penyebabnya, bagaimana penanganannya, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya untuk pencegahan terhadap tumor jenis ini. Sebelumnya silakan di subscribe, kemudian juga di like, komen, dan pastinya di share agar informasi-informasi terupdate untuk kasus edukasi terhadap hewan kesayangan kita selalu Anda dapatkan di channel Ferry Firdaus. Oke, sebelum kita ngebahas tentang kasus penyakit tumor yang diderita anjing poodle di klinik saya, ada baiknya saya menjelaskan apa itu tumor kelenjar payudara pada anjing. Tumor itu tidak hanya saja menyerang pada manusia, tetapi juga bisa menyerang pada hewan kesayangan kita. Contohnya yang sudah terjadi di klinik kami itu ada hewan anjing, kemudian ada kucing, dan juga ada hamster ya. Nah, memang pada hewan kesayangan kita, anjing itu lebih rentan terkena kasus tumor kelenjar payudara. Tumor payudara pada anjing itu biasa kita sebut juga tumor kelenjar susu atau tumor kelenjar mamai ya. Kasus tumor kelenjar mamai ini adalah kasus yang paling tinggi kedua setelah kasus tumor kulit yang terjadi pada anjing. Tumor kelenjar mamai ini lebih sering dijumpai pada anjing berjenis kelamin betina ya, dibandingkan dengan anjing berjenis kelamin jantan ya. Pada jantan itu sangat jarang terjadi, tetapi sangat jarang bukan berarti tidak bisa. Tetap saja anjing jantan mempunyai peluang atau bisa kemungkinan terserang tumor kelenjar payudara ini. Nah, tumor kelenjar mamai ini itu paling sering terjadi itu pada anjing betina yang belum dilakukan proses steril dan berusia itu antara 5 sampai dengan 10 tahun. Namun 80% ini terjadi pada anjing betina yang belum steril itu di atas usia 7 tahun. Dan juga pernah dilaporkan bahwa tumor jenis ini itu ditemukan pada anjing yang berusia 2 tahun, tetapi ini sangat jarang terjadi. Jenis tumor kelenjar mamai ini bisa bersifat ganas dan juga bisa bersifat jinak. Jenis tumor jinak yang sering kita ketahui itu contohnya adalah papiloma atau yang sering kita sebut adalah kutil ya. Itu salah satu contoh dari tumor jinak. Nah, yang paling umum terjadi pada tumor kelenjar mamai ini itu tipe payudara ganas. Salah satunya adalah fibrosarkoma yang kemungkinan itu terjadi pada kasus anjing poodle kita di klinik. Kemudian ada beberapa anjing ras tertentu yang memang bisa secara genetik itu menyebabkan tumor payudara. Misalkan ras coklat spaniel, kemudian juga miniatur poodle, anjing besar German Shepherd ya, itu berada pada risiko yang lebih tinggi terkena
tumor jenis ini. Maka pemeriksaan pendahuluan itu perlu kita lakukan ya. Jadi untuk menentukan apakah jenis tipe sel tumornya dan kemudian apakah sel tumor ini bersifat jinak ataupun ganas. Pada sel tumor yang bersifat jinak itu pertumbuhan sel yang abnormal itu hanya terjadi pada satu bagian tubuh anjing saja ya, dan dia tidak bermetastase atau menyebar ke bagian organ tubuh yang lain. Jadi tumbuhnya juga secara perlahan dan ukurannya kecil ya. Dengan pengobatan yang rutin, kemungkinan penyakit tumor tipe jinak ini bisa sembuh. Tetapi jika tumor ini bertambah besar, bisa berakibat menjadi penyakit yang lebih serius dan harus segera ditangani. Sedangkan untuk tumor ganas itu kerusakan selnya secara terus-menerus dia menyebar atau bermetastase ke bagian tubuh lainnya, kemudian juga dia tumbuh secara cepat dan berbentuk tidak beraturan dan terikat pada kulit atau jaringan di sekitarnya ya. Dan biasanya juga bisa terjadi perdarahan dan juga bisa menyebabkan luka terbuka ya atau ulcerasi. Nah, untuk kasus yang tipe sel ganas ini biasanya itu tidak bisa diobati, melainkan harus ditangani dengan cara operasi, yaitu pengangkatan massa tumor. Nah, kemudian secara umum ya, penyebab dari tumor kelenjar mami ini sangat beragam ya. Yang paling umum adalah yang pertama itu karena obesitas atau overweight atau kelebihan bobot badan. Kemudian yang kedua adalah seringnya anjing kita itu terpapar oleh bahan kimia yang bersifat karsinogenik ya. Contohnya penggunaan herbisida, kemudian penggunaan obat kutu ya atau obat mandi kutu, dan zat-zat kimia yang mempunyai tingkat karsinogeniknya terhadap tubuh hewan itu sangat tinggi ya. Kemudian adanya faktor genetik ya. Beberapa anjing ras itu sangat rentan oleh tumor ini seperti Golden Retriever, Rottweiler ya, seperti Terrier ataupun Beagle. Kemudian adanya pengaruh atau ketidakseimbangan hormonal dan atau obat-obat tertentu. Kemudian juga karena sistem kekebalan tubuh si anjing itu yang lemah ya. Ketika sistem kekebalan tubuh si anjing lemah, itu tubuh tidak dapat menghentikan ya sel-sel tumor itu bereplikasi dalam kecepatan normal ya, sehingga sel-sel tumor tersebut akan bermetastase secara abnormal dan lalu akan membentuk massa yang kita sebut sebagai tumor. Dan yang terakhir adalah penyebab yang paling umum itu faktor usia ya. Jadi kalau faktor usia yang biasanya sudah tua ataupun senior, dan 40 sampai dengan 50% tumor ini bisa menyebabkan kematian ketika anjing berusia di atas 10 tahun. Kemudian bagaimana cara kita menangani apabila anjing kita atau hewan kesayangan kita terkena tumor kelenjar mami? Penanganan atau treatment yang dipertimbangkan adalah pembedahan atau operasi, kemudian dengan kemoterapi, kemudian juga dengan radiasi, kemudian dengan imunoterapi, bisa juga dengan terapi hormonal ataupun diet ya. Itu jadi beberapa alternatif pilihan dalam upaya mengobati penyakit tumor kelenjar mamai. Untuk tindakan bedah atau operasi itu biasanya tekniknya dilakukan berdasarkan lokasi tumor tersebut. Pengangkatan tumor kelenjar mami ini adalah sangat beresiko karena biasanya di daerah tersebut banyak terdapat pembuluh darah ya. Dan tindakan pembedahan yang paling umum dilakukan dalam mengangkat tumor kelenjar mami ini adalah yaitu mastektomi ya, yang merupakan pilihan yang paling umum dan yang terbaik dilakukan untuk saat ini. Baik, sahabat The Cruz, kita masuk ke studi kasusnya ya. Jadi ada seekor anjing ya, ras miniatur poodle ya, dengan umur
14 tahun dengan bobot badan 5,5 kg ya, dan pastinya berjenis kelamin betina. Anjing ini datang ke klinik dan kita lakukan pemeriksaan klinis dan laboratorium ya. Kita dapatkan hasil bahwa terdapat benjolan besar ya, dengan ukuran yang besar itu pada kelenjar maminya yang kedua dan yang ketiga itu di sebelah kanan, dan salah satu kelenjar maminya itu sudah berlubang atau terjadi ulcerasi, luka terbuka dikarenakan oleh gigitan anjing poodle tersebut ya. Kemungkinan benjolan ini sudah terjadi 6 bulan yang lalu, tetapi 6 bulan yang lalu tidak dilakukan operasi karena sesuatu hal dalam ukuran yang kecil. Ketika dicek kembali setelah 6 bulan, maka ukuran ini menjadi besar. Kemudian anjing ini nampak kurus dengan nafsu makan dan minum yang sudah mulai berkurang. Kemudian dia lemas dan ada kesulitan bernafas ya, jadi agak sesak nafas anjingnya. Kemudian dia ada muntah, urinasi dia normal, dan ada terjadi perdarahan di sekitar luka terbuka tadi ya. Kemudian kita lakukan proses pemeriksaan darah lengkap, uji laboratorium ya. Kita dapatkan hasil untuk hasil pemeriksaan hematologi itu ada peningkatan sel darah putih, kemudian ada peningkatan juga monosit dan ada juga neutrofil, yang artinya bahwa di tubuh anjing poodle ini sudah terjadi infeksi yang cukup tinggi dan juga sudah terjadi peradaban. Kemudian sel darah merah untuk anjing ini mengalami penurunan sehingga anjing mengalami gejala anemia. Untuk pemeriksaan kimia darah didapatkan hasil albuminnya tinggi, kemudian urium dan fosfornya juga cukup tinggi. Jadi ada indikasi anjing ini menderita gangguan fungsi organ ginjal. Setelah kita amati dan kita temukan gejala-gejala klinisnya, kami menarik kesimpulan adapun penyebab dari terjadinya tumor kelenjar mami pada anjing poodle ini adalah yang pertama karena adanya ketidakseimbangan hormon atau pengaruh hormon ya. Pengaruh hormon apa? Biasanya pada betina adalah pengaruh hormon birahi ya, dan ini anjing betina yang memang belum steril. Hormon yang berhubungan dengan kasus ini adalah hormon dari progesteron dan juga estrogen. Hormon-hormon ini bisa memicu sebagian besar kelenjar susu untuk tumbuh tidak normal, lalu dia akan membentuk massa tumor yang berukuran besar. Kemudian yang kedua adalah faktor usia. Faktor usia ini memang dia sudah termasuk anjing berumur senior atau tua, yang ada hubungannya juga dengan sistem imunitas yang semakin melemah. Ketika sistem kekebalan tubuh atau imunitasnya juga melemah, maka tentu saja bisa membuat sel-sel tumor tadi untuk lebih mudah bermutasi menjadi sel tumor yang tadinya jinak berubah menjadi sel tumor yang sifatnya menjadi ganas. Kemudian kita dapatkan diagnosa bahwa anjing ini terkena tumor kelenjar mami dan kemungkinan selnya bersifat ganas. Untuk prognosanya ini bersifat dubius ya, artinya bisa disembuhkan, bisa juga tidak, tergantung dari penyebaran atau metastase sel tumornya, apakah sudah menyebar ke organ lain. Kemudian juga tergantung dari kondisi metabolisme tubuhnya dan juga tergantung dari fungsi organ yang terjadi di dalam tubuhnya. Untuk kasus ini, penanganan yang kita lakukan adalah kita melakukan operasi pembedahan ya dengan metode mastektomi, yaitu pengangkatan massa tumor secara keseluruhan ya, dan menutup kembali jaringan kulitnya. Nah, setelah kita lakukan pengangkatan mastektomi pada kelenjar mami anjing poodle ini, kita timbang ya, ini berat tumor ini mencapai 1 kg, jadi lumayan cukup besar ya. Setelah operasi, anjing ini kita berikan antibiotik, kemudian juga kita berikan anti sakit atau analgesik, kemudian kita berikan juga obat penambah darah karena berdasarkan hasil pemeriksaan darah ya dia menderita anemia.
kemudian juga kita berikan obat untuk meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh, kemudian juga kita berikan obat untuk memperbaiki fungsi ginjalnya, dan juga diberikan obat secara topikal. Nah, itu tadi adalah contoh kasus kejadian tumor kelenjar mamai pada anjing ras poodle yang memang mempunyai genetik atau berisiko untuk penyakit tumor ini, juga sudah berusia tua ya, dan juga belum dilakukan proses steril atau pengangkatan ovari hysterektomi. Dari kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kasus tumor kelenjar mamai pada hewan kesayangan kita, terutama pada anjing ataupun pada kucing. Yang pertama, sebaiknya anjing berjenis kelamin betina dilakukan proses sterilisasi atau operasi pengangkatan ovarium hysterektomi atau lebih dikenal dengan OH. Untuk anjing yang sudah dilakukan proses pengangkatan tumor kelenjar mamai ini, sebaiknya diberikan obat anti kanker ya, agar selnya tersebut tidak tumbuh lagi dan menyebar ke jaringan lainnya. Dan apabila anjing yang sudah dilakukan operasi pengangkatan sel tumor tadi belum disteril, sebaiknya secepatnya dilakukan proses steril atau ovari hysterektomi untuk mencegah perkembangan tumor-tumor yang baru. Mengapa steril itu sangat penting? Ya, jadi memang sebagian besar tumor kelenjar mamai ini terjadi karena pengaruh atau ketidakseimbangan hormon. Ya, hormon apa saja? Pastinya biasanya hormon-hormon yang berhubungan dengan birahi, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Sehingga dengan mempertimbangkan aspek tersebut, maka proses operasi steril itu sangat disarankan atau sangat direkomendasikan untuk anjing ataupun kucing yang berjenis kelamin betina. Dan yang terakhir adalah untuk anjing yang usia senior atau di atas 7-8 tahun, itu sebaiknya diberikan suplemen imunostimulan ya, atau imunodilator untuk meningkatkan sistem imunitas tubuhnya, dan juga diberikan makanan yang memang khusus makanan untuk usia senior atau usia tua. Nah, demikian sahabat Dekrus, kasus tumor kelenjar mamai yang telah kami tangani. Mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit menambah wawasan kita dan informasi serta pengetahuan kita untuk bisa lebih care lagi, bisa lebih maksimal terhadap hewan kesayangan kita, sehingga hewan kesayangan kita senantiasa selalu sehat dan kita sebagai owner menjadi lebih bahagia hidup bersama hewan kesayangan kita. Kita akan ketemu lagi di konten-konten edukasi saya berikutnya. Bye-bye.